Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khudri Azidiki dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari jurusan Teknologi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang materi pada hari Senin kemarin pada mata kuliah Inovasi Teknologi Pendidikan yang berjudul perubahan dan masalah yang menuntut perubahan dalam pendidikan. Ada beberapa poin pada materi tersebut. Yang pertama yaitu adanya 4 revolusi yang dicetuskan oleh ASPI. Revolusi pertama yaitu terjadi karena orang tua atau keluarga tidak mampu lagi mendidik anak-anaknya sehingga menyerahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, masyarakat memberikan wewenang kepada orang tertentu atau pada zaman dahulu disebut sufi, sehingga timbul yang sekarang disebut profesi guru. Di revolusi kedua, guru ingin memberikan pelajaran yang lebih banyak kepada siswa dengan cara yang lebih cepat. Dipakailah bahasa tulisan untuk menyajikan pelajaran di sekolah. Di revolusi ketiga, ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersebarnya informasi melalui buku. Dan di revolusi keempat, yaitu adanya teknologi modern di bidang komunikasi berupa peralatan elektronik dan bahan software. Poin selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Mengapa masyarakat beranggapan bahwa pendidikan berawal dari sekolah atau guru-guru, sedangkan ada pula yang beranggapan bahwa pendidikan berawal dari rumah? Salah satunya muncul anggapan seperti di atas adalah karena pendidikan di masa dahulu dirasa sangat kurang dibanding dengan sekarang. Oleh karena itu, kebanyakan orang tua zaman dahulu menyerahkan anaknya untuk dididik di jenjang sekolah dengan berharap anaknya dapat mendapat ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Bagaimana agar pendidikan, khususnya di Indonesia, dapat terlaksana dengan lebih baik dan efektif? Untuk mengatasi masalah pendidikan, terdapat 3 komponen yang utama, yaitu komponen yang pertama yaitu siswa. Apa itu siswa? Penanaman karakter baik terjadi pada siswa. Menanamkan budaya literasi, numerasi, menambahkan pembelajaran agama sesuai agama yang dianut agar menanamkan mindset yang lebih teratur. Dan meningkatkan pendidikan dalam keluarga terlebih dahulu. Dan komponen yang kedua yaitu guru. Guru mengajar sesuai basic dan keahliannya. Yang ketiga, sekolah. Di sekolah memberikan dana pendidikan yang lebih layak ke sekolah yang lebih membutuhkan. Mengurangi materi formal dan menambahkan materi sesuai minat siswa. Memperbanyak sekolah gratis, menetapkan sistem pendidikan yang konsisten. Itu komponen-komponennya. Apa yang menyebabkan kurangnya profesionalitas guru dalam mengajar? Antara lain, karena keterbatasan bahan ajar, kurangnya kesadaran atau inisiatif dalam menyediakan materi pembelajaran, kurangnya keterampilan guru, penempatan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya, dan yang terakhir, kurangnya minat guru untuk mengembangkan keterampilannya. Dan poin selanjutnya yaitu latar belakang contoh perubahan pendidikan. Contoh pertama, perubahan dalam bahan belajar, perubahan dari buku teks menjadi e-book. Latar belakangnya karena perkembangan teknologi. Dukungannya karena lebih mudah. Hambatannya keterbatasan fasilitas untuk pelajar yang tidak memiliki gadget atau
komputer dan yang lainnya. Contoh yang kedua, perubahan dalam proses pembelajaran. Perubahan dari perkuliahan tatap muka menjadi kelas online. Itu salah satunya. Latar belakang menjadi kelas online yaitu karena pertama mungkin memang perkembangan teknologi. Dukungannya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Seperti misalkan satu dosen bisa mengajar untuk 2 kelas langsung. Ataupun hambatannya yaitu kadang jaringannya tidak stabil dan ada yang di daerahnya kalau mati lampu sinyalnya langsung hilang dan berbagai lainnya. Contoh yang ketiga, perubahan dalam sistem pengelolaan. Perubahan yang awalnya antri untuk mengurus dan melihat administrasi sekarang sudah dapat mengurusnya dengan fasilitas sistem informasi akademik online. Latar belakang adanya seperti itu karena adanya pandemik dan tidak boleh berkerumun, maka semuanya dilakukan lewat online. Dukungannya yaitu enak, tidak perlu mengantri karena kita bisa tinggal TF dari gadget masing-masing. Cuman ada hambatannya, salah satunya jaringannya di pelosok kurang mendukung. Terus terlalu banyak akses pada situs. Misalkan banyak yang mengakses kepada situs kampus itu, maka akan terjadi ngehang gitu di situsnya. Terus yang ketiga, tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Contoh yang keempat, yaitu perubahan dalam jenjang pengelolaan pendidikan. Jenjang pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan homeschooling. Latar belakangnya, karena mungkin kesibukan pelajar yang padat, kayak seperti misalkan seorang artis cilik. Karena kebanyakan acting film, dia tidak sempat bersekolah, maka diadakannya homeschooling itu. Dukungannya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, ketika dia kayak yang saya sebutkan seorang aktris ketika syuting film di sela-sela waktunya ketika istirahat, mungkin dia bisa belajar homeschooling dengan gurunya. Cuman hambatannya ada kurangnya relasi atau teman. Ketika dia homeschooling maka teman pun tak punya, cuman dia sendiri gitu, dan tidak ada daya saing. Mau bersaing dengan siapa? Toh dia belajar cuman sendiri. Contoh yang kelima, yang terakhir, perubahan dalam mata pelajaran pada kurikulum 2013 dalam KTSP. Mata pelajaran terpisah-pisah setelah diberlakukannya kurikulum 2013. Mata pelajaran menjadi tematik integratif. Contohnya mata pelajaran kontemporer atau TIK sudah diintegrasikan dengan semua mata pelajaran lainnya. Latar belakangnya kenapa terjadi seperti ini? Karena kurikulum 2006 terlalu terbelit-belit, maka digantilah menjadi kurikulum 2013. Dukungannya lebih mudah dibawa, atau hambatannya orang tua merasa buku terlalu susah dimengerti dan susah dicari. Mungkin cukup sekian hasil diskusi kami kemarin pada hari Senin kemarin. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya pun masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.